Jadi, Squid Game ini menceritakan tentang Song Ji-hoon yang diperankan oleh Lee Jung-jae, seorang pebisnis yang selalu gagal dan terlilit utang. Dia harus bercerai dengan istrinya dan berpisah dari putri satu-satunya yang ia sayangi. Di awal drama ini diceritakan asal-muasal dan peraturan Squid Game atau game yang arenanya berbentuk cumi-cumi. Latar belakang berubah ketika kita menyoroti satu kehidupan seorang Song Ji-hoon. Dia kecanduan untuk berjudi. Nah, dia berhasil mencuri ATM ibunya dan membobol ATM ibunya agar bisa berjudi. Karena pada saat itu dia ingin sekali memberikan anaknya hadiah ulang tahun yang cukup berkesan gitu ya. Nah, singkat cerita dia menang berjudi kali itu dan uangnya rencananya akan dia bayarkan untuk rentenir dan juga memberikan hadiah putrinya. Namun di tengah jalan dia tertabrak oleh satu wanita yang juga salah satu pemain utama yang bernama Seo. Nah, di sini alih-alih memberikan uangnya kembali ke Ji-hoon, Seo malah mengambil uang hasil menang Ji-hoon tadi dan mencurinya. Alhasil ketika Song Ji-hoon ditagih oleh rentenir dan dia sebetulnya ingin membayar karena dia tidak memegang uang itu, maka rentenir pun mengajukan satu surat untuk pendonoran organ yang sudah Ji-hoon tanda tangani. Dengan itu nama Song Ji-hoon sudah tertera di daftar orang yang akan mendonorkan organ. Nah, lalu singkat cerita, ketika Ji-hoon putus asa karena uangnya dicuri dan dia pun hanya bisa memberikan hadiah kecil untuk anaknya, suatu hari di salah satu stasiun kereta bawah sana Ji-hoon bertemu seorang laki-laki, ya tidak lain tidak bukan adalah Oppa Gung-yu yang sangat tampan pisan ya. Nah, dan Oppa Gung-yu ini bermain dakji dan jika dia menang dia akan memberikan uang, jika dia kalah maka dia akan ditampar. Nah, singkat cerita dia berhasil memenangkan permainan dakji ini dan Oppa Gung-yu ini sebagai pria misterius ya, dia menawarkan Song Ji-hoon satu kartu nama jika dia tertarik dia bisa mengikuti permainan. Singkat cerita tanpa pikir panjang karena dia ingin berusaha agar anaknya tidak ikut dengan bapak tirinya ke Amerika, maka dia menelpon pria di kartu nama tersebut dan mendaftarkan dirinya. Nah, lalu Song Ji-hoon dijemput dan Song Ji-hoon dan peserta lain pun dijemput dengan satu mobil van, lalu kemudian dibius ya dengan gas yang membuat peserta tertidur. Nah, ketika dia terbangun di tempat itu, ia melihat teman masa kecilnya bernama Cho Sang-woo yang dimainkan oleh Park Hae-soo, dan Sang-woo ini adalah teman masa kecil yang pasalnya dikenal sebagai orang sukses dan merupakan lulusan dari universitas ternama di Korea. Tetapi ternyata Sang-woo juga mengalami krisis karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan penyelewengan dana. Total peserta yang mengikuti permainan ini ada sekitar 456 orang. Dan mereka mempertaruhkan nyawa mereka dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan uang. Setelah berada di tempat tersebut, mereka dimintai persetujuan untuk mengikuti permainan tanpa detail yang jelas. Lalu mulailah permainan pertama, di mana mereka melakukan permainan tradisional Korea yang sering mereka mainkan waktu kecil, yaitu lampu merah, lampu hijau. Meskipun begitu, menurut kabar yang terdengar, ada tuduhan bahwa Squid Game ini adalah plagiat dari permainan Jepang The God's Will karena ada beberapa permainan yang sama, yang ini lampu merah lampu hijau dan juga tentang survival death. Ya, pesertanya akan bertahan jika dia memainkan permainan anak-anak. Squid Game ini mengaku bahwa dia sudah membuat draftnya dari tahun 2008. Mungkin kesamaan bisa saja terjadi ya. Oke, balik lagi ke cerita. Jadi, dalam permainan ini, para peserta harus bisa mencapai garis finish sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tetapi, mereka hanya boleh bergerak ketika boneka raksasa itu mengatakan lampu hijau. Dan mereka harus berhenti saat mendengar lampu merah. Dan jika melanggar, nyawa taruhannya ya. Boneka raksasa akan mendeteksi gerakan dan akan langsung ditembak oleh robot-robot yang berbaju merah. Sayangnya, pemain yang tertembak mati akan otomatis tidak dapat mengikuti permainan selanjutnya karena sudah innalillahi ya.
Mereka juga mengikuti permainan ini dipenuhi dengan ambisi untuk memenangkan permainan. Singkat cerita, Song Gi-hun karena dibantu oleh Ali, dia berhasil melewati garis finish. Dan yang lain yang tidak mengikuti peraturan pun ditembak. Tentu saja hal ini menimbulkan protes karena peserta awalnya tidak tahu bahwa nyawa mereka adalah taruhannya. Peserta mulai second guessing, mulai mempertanyakan keberadaan mereka, akankah mereka harus melanjutkan permainan itu atau mereka harus menghentikan permainan itu. Maka voting pun diadakan dan ternyata 101 suara menang untuk agar permainan ini dihentikan. Semua peserta dikembalikan ke tempat dan rumahnya masing-masing sampai waktu yang tidak ditentukan. Song Gi-hun melakukan adalah mendatangi kantor polisi. Dan di sana, detektif Hwang sempat mendengar bahwa Song Gi-hun melaporkan kejadian itu dan kejadiannya sama persis dengan kasus yang sedang detektif Hwang tangani. Di sanalah mulai terjadinya satu koneksi antara detektif Hwang ini dengan Song Gi-hun. Nah, dalam hal ini ada banyak dilema terjadi di setiap peserta ya. Pada akhirnya semua peserta kembali lagi untuk memainkan permainan ini karena satu dan dua hal. Untuk Song Gi-hun sendiri, alasan utama dia kembali ke arena permainan adalah karena dia ingin mendapatkan uang untuk bisa mengobati ibunya agar bisa dioperasi dari penyakit diabetes yang sudah akut. Tentunya pemain lain juga memiliki alasan yang sama. Pada akhirnya beberapa peserta kembali lagi setelah peserta dijemput dan detektif Hwang berhasil mengikuti dari belakang dan menyamar sebagai salah seorang staff. Scene pun berlanjut dengan permainan kedua, diberi judul Pria Berpayung. Episode ketiga, di mana di sini beberapa pemain yang sudah masuk ke babak berikutnya, mereka akan bermain permainan gulali. Jadi ketika kembali lagi, Sebyok sempat membawa satu senjata seperti pisau dan wanita yang belum menamai anaknya membawa rokok. Nah, Sebyok berhasil menyelinap ke ruang bagian dapur dan mencium aroma gula. Di sana ada hint apakah permainan yang akan mereka mainkan selanjutnya. Nah, setelah selesai, setelah Junho menyelinap, permainan dimulai. Namun, permainan gula ini sebetulnya karena Sebyok tahu yang akan dimainkan adalah tentang berkaitan dengan hal-hal yang manis dan gula, Sang-woo sempat bertanya, apakah kamu tahu permainan selanjutnya? Lalu Sebyok mengatakan sesuatu tentang gula. Sang-woo sebetulnya sudah paham di sana bahwa yang akan dia mainkan adalah gulali. Maka dia harus memilih satu bentuk yang paling mudah untuk dimainkan. Sedangkan, karena dalam satu tim tidak boleh ada yang sama, Gi-hun memilih bentuk yang tersulit, yaitu bentuk payung, makanya disebut pria berpayung. Nah, setelah mendekati waktu yang sudah ditentukan, ternyata Song Gi-hun memiliki kesulitan karena memang sulit untuk hanya memecahkan gulali dengan jarum saja. Kemudian dari lelehan keringat dia dan rasa gugup dia, ternyata dia menemukan satu rahasia bahwa permen gulali itu bisa meleleh jika dengan air. Maka di detik-detik terakhir, Song Gi-hun menjilat-jilat gulali itu sehingga pada akhirnya dia berhasil membuat gulali itu terpisah. Dan teman-teman yang sudah sempat menyaksikan cara Song Gi-hun itu, mereka mengikuti caranya dan memang berhasil. Akhirnya mereka semua selamat. Dan lagi-lagi bagi yang gulalinya patah atau tidak berhasil terpisah dari tempatnya, mereka akan tereliminasi. Detektif Hwang juga berhasil menemukan folder di mana ternyata kita mengetahui di scene ini kakaknya Detektif Hwang adalah seorang peserta juga yang pernah mengikuti permainan yang sama. Karena di datanya ada peserta yang bermarga sama dengan dia dan ternyata memang kakaknya. Jadi alasan mengapa Detektif Hwang mengikuti Song Gi-hun adalah dia ingin mencari kakaknya. Nah, itu tadi ringkasan cuplikan dari episode 1-3. Kalian bisa dengerin terus untuk rangkuman episode 4-6 dan 7-9 selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak si Ajuma bercerita. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.